digeser. Oh. Bentar, bentar. Lagi katanya. Biar anu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa kumpul kembali melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan duduk sebentar, kita belajar bersama, duduk dalam suatu majelis. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan, terutama saya ucapkan jazakumullah khairan, terutama kepada panitia yang bisa memberikan saya kesempatan untuk bisa hadir di sini, untuk bisa bicara di sini. Saya ingin katakan bahwasanya kami yang berbicara di sini tidak ingin menggurui. Saya tahu di sini banyak senior, tapi saya ingin mencoba untuk kita berbagi faedah kepada antum semua. Terutama yang akan saya sampaikan ini, saya ingin mengingatkan kepada diri saya pribadi dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi jamaah sekalian. Pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan berbicara sedikit, tentu sedikit. Kalau kita bicara terlalu banyak maka akan panjang waktu. Berkaitan dengan keagungan ilmu. Dan ilmu di sini maksudnya adalah ilmu agama. Ikhwani fiddin, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di atas muka bumi ini atas satu tujuan yang sangat mulia, itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ketahuilah, tujuan ibadah yang sangat agung ini tidak akan bisa terrealisasi dengan baik dan dengan benar kecuali dengan ilmu yang benar. Oleh karena dalam suratul Fatihah Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang ilmu, di mana ada orang-orang yang mereka tidak memiliki ilmu tapi mereka nekat beribadah tanpa ilmu, maka Allah celah mereka. Sebagian mereka juga ada orang yang sudah diberikan ilmu tapi ternyata mereka tidak mengamalkan apa yang ilmu yang mereka punya, sehingga pun Allah pun celah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdub." Ghairil maghdub di sini kata para ulama itu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mana mereka telah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala
tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmu tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengenal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Kita tahu kalau kita kenal sama anak kita, kita tahu dia makan apa, dia kesukaannya apa, dia suka pergi kemana, kita tahu temannya siapa. Seperti itulah pengenalan orang-orang Yahudi terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena kebangkangan mereka tidak mau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi SAW bukan dari golongan mereka, akhirnya mereka kufur dengan keilmuan yang mereka miliki. Sebaliknya ada satu sisi, ada satu golongan yang mereka nekat beribadah tanpa ilmu. Maka Allah pun celah mereka dengan mengatakan waladhdallin. Mereka adalah orang-orang yang sesat. Maka dari sini, ikhwani fi din jamaah yang semoga Allah Taala, kita paham bahwasanya ilmu agama ini adalah ilmu yang sangat agung. Akhirnya turun wahyu pertama kepada Nabi kita SAW surat apa? Suratul Alaq. Iqra, bacalah. Saya katakan ini isyarat bahwasanya agama kita, agama Islam ini dibangun dengan apa? Ilmu. Bacalah. Akhirnya agar kita bisa mengagungkan ilmu sebagaimana mestinya, ikhwani fillah yang semoga dirahmati Allah Taala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas beberapa ayat dan juga beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keagungan ilmu agama. Sekali lagi, kalau kita ingin bahas tentang keutamaan ilmu agama, bisa dahulu 3 hari nggak selesai. Tapi kita akan coba mencuplikan beberapa ayat sehingga akan timbul ta'zim kita kepada ilmu agama. Kenapa? Ini nasihat buat diri saya pribadi. Sering kita lalai. Kita sudah tidak semangat menuntut ilmu lagi, tidak semangat. Dan dulunya mungkin kita semangat datang ke kajian, akhirnya futur. Kenapa? Terkadang kita lalai bahwasanya ini adalah ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesempatan kali ini kita akan mengupas sedikit tentang keagungan ilmu sehingga kita bisa semangat lagi untuk hadir dalam majelis ilmu, hadir dalam menuntut ilmu agama. Ikhwani fid din, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara pertama tentang Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu agama, di antaranya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qur rabbi zidni ilma." Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah aku ilmu. Lihat ikhwan fiddin, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan ilmu. Padahal kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta tambahan-tambahan lain. Yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita hanya minta tambahan ilmu. Adapun yang lainnya Nabi tidak minta tambah. Contoh misalnya rizki. Nabi pernah berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Berkaitan dengan harta, berkaitan dengan rizki, Nabi SAW hanya berdoa, ya Allah, jadikanlah rizki keluarga Muhammad quta. Quta itu apa? Kafaf, cukup, tidak lebih dan juga tidak kurang. Oke, dalam hadis Nabi mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Nabi SAW, sungguh beruntung seorang yang dia beragama Islam, kemudian dia diberikan rezeki yang cukup, kemudian dia qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Tatkala Nabi SAW minta tentang harta, Nabi berbicara tentang kecukupan dengan apa? Kecukupan. Tapi tatkala berbicara tentang ilmu, Allah tidak memerintahkan Nabi kita untuk cukup dengan ilmu. Tapi senantiasa harus minta tambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah mengatakan wa qur rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, katakanlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kau meminta ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sisi ini kita paham betapa agungnya ilmu agama di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai tidak ada suatu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk minta tambah kecuali tambahan ilmu. Kemudian di antara dalil yang menjelaskan tentang keagungan ilmu agama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Ini ayat ini mungkin hampir semua kita mungkin sudah hafal ayat ini. Kenapa diulang-ulang terus tatkala pembahasan tentang ilmu? Allah mengatakan, "Yarfa'illahu alladhina amanu." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Walladhina utul ilma darajat. Tapi Allah juga mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Dari ayat ini, ikhwani fiddin, Allah Subhanahu wa taala ternyata membedakan orang-orang yang berilmu. Allah menyebutkan orang-orang beriman
Jadi derajatnya diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala berbicara tentang ahli ilmu, Allah mengatakan walladzina utul ilma darajat. Artinya derajatnya sedikit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia melebihi orang beriman yang tidak memiliki ilmu. Oleh karenanya Nabi Daud alaihissalam dan juga Nabi Sulaiman tatkala mereka diberikan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, mereka memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ilmu kepada Daud dan Nabi Sulaiman. Dari kebanyakan orang ternyata Allah memilih kami berdua itu Allah memberikan ilmu agama. Mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini jarang syukur. Tatkala kita diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambah ilmu, kita kadang-kadang lupa bersyukur. Ini mungkin sebab kenapa ilmu kita enggak nambah-nambah. Kita kajian, kita dapat faedah, terkadang kita lupa bersyukur. Ini Nabi Daud dan Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ilmu adalah sesuatu yang sangat agung. Di antara hal yang menunjukkan ilmu agama sangat tinggi yang mengangkat dari seseorang yaitu kisah tentang Nabi Adam alaihissalam. Allah mengatakan wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama. Yang nama-nama ini Allah tidak pernah ajarkan kepada selain dari Nabi Adam alaihissalam. Faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Allah tantang orang makhluk-makhluk yang lain untuk menyebutkan nama-nama yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Ternyata dia ada yang bisa. Sehingga dari keutamaan ilmu ini akhirnya unggullah Nabi Adam alaihissalam dibandingkan dengan para makhluk-makhluk yang lain. Sehingga para malaikat pun sujud kepada Nabi Adam. Tentu ini sujud namanya sujud penghormatan. Maka dari sini kita paham bahwasanya ilmu itu bisa mengangkat derajat seseorang di dunia dan di akhirat. Sebelum di akhirat kita, orang yang berilmu akan terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sebagai contoh kita lihat betapa banyak orang-orang yang mulia di atas muka bumi ini, yang mungkin mereka pejabat, yang mungkin mereka penemu-penemu hal sesuatu yang sebenarnya tidak ada, perkara-perkara dunia lah. Tatkala mereka wafat, nama-nama mereka tidak disebut lagi, hilang dari peredaran bumi. Toh kalau disebut, terkadang tidak dipuji, tidak didoakan, bahkan seringnya diingat keburukannya. Tapi kalau ilmu agama, ikhwan, ulama, walaupun mereka wafat, tapi nama mereka terus hidup. Betapa sering kita membacakan qala Imam Syafi'i rahimahullahu taala, qala Imam Ahmad rahimahullahu taala. Minimal kita sebut namanya dan kita doakan mereka. Ini Allah angkat di dunia sebelum di akhirat. Oleh karena ada kisah seorang ulama namanya Abdurrahman Al-Auqas rahimahullahu taala. Abdurrahman Al-Auqas ini seorang yang cacat. Lehernya sama pundaknya ini menyatu. Jadi dia enggak punya leher. Maka ibunya perhatikan, ibunya kasihan. Ibunya lihat dia, anakku ini kasihan. Sampai-sampai dia mengatakan kepada anaknya, "Ya bunayya, la takunu fi majlisi qaumin illa an takuna al-maskhura bihi wal madhuka bihi. Fa 'alaika bi talabil ilmi." Kata ibunya, "Wahai anakku, saya lihat kau tuh main sama teman-temanmu. Tidak kau main sama mereka kecuali kau dihina, kau diejek. Kenapa fisikmu seperti ini? Wajar. Namanya anak kecil." Maka kata ibunya, "Fa'alaika bi talabil ilmi." Hendaknya kau menuntut ilmu. Fa innal ilma yarfa'uk. Kenapa? Ilmu ini bisa mengangkat engkau. Dan benar, Abdurrahman Al-Auqas rahimahullah ta'ala pun mengikuti wasiat ibunya. Akhirnya dia belajar sampai dia jadi seorang yang cerdas, seorang ulama matang dalam ilmu. Akhirnya dia jadi seorang hakim. Disebutkan dalam riwayat, dalam kisah tersebut menjelaskan tentang Abdurrahman Al-Auqas, tidak ada satu orang dia kali itu diangkat sebagai hakim di kota Makkah lama. Tidaklah seorang dia disidang oleh Abdurrahman bin Al-Auqas kecuali orang itu gemetar. Lihat dulu orang dihina-hina, diejek-ejek. Tatkala dia menuntut ilmu, dia punya ilmu yang sangat matang dan sangat tinggi, mungkin kemudian diangkat sebagai seorang hakim, maka orang semua segan sama dia. Sampai tatkala di persidangan orang pasti gemetar.
Inilah di antara bukti bahwasanya ilmu itu mengangkat derajat seseorang. Oleh karena seorang penyair mengatakan, fa inni ra'aitul jahla yuzli bi ahlihi wa dhul ilmi fil aqwami yarfa'uhu ilmu. Kata seorang penyair mengatakan, aku lihat tidaklah seorang dalam suatu kaum yang dia bodoh, pasti dia terhina. Dan orang yang punya ilmu dalam suatu kaum pasti dia diangkat oleh kaumnya gara-gara keilmuannya. Ikhwan fillah jamaah semua ini bonus yang Allah berikan kepada penuntut ilmu. Bukan artinya kita menuntut ilmu akhirnya kita pengen jadi katakan sebagai seorang alim, dikatakan sebagai ustadz, dikatakan sebagai kayak, itu bukan tujuan kita. Tujuan utama kita menuntut ilmu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kelaziman dari kita menuntut ilmu, Allah janji, Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah janji bahwasanya Allah akan mengangkat derajat penuntut ilmu sedikit daripada orang-orang yang lain. Maka dari sini kita paham, ikhwan fillah, Allah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin keberapa? Kedua kira-kira. Ayat selanjutnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan juga para malaikat, kemudian para ahlu ilmi, para pemilik ilmu, para ulama yang mereka menegakkan keadilan, mereka pun menyaksikan hal tersebut. Di sini maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala menggandengkan persaksian Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat dan juga penuntut ilmu, ahli ilmu atau para ulama. Ikhwani fid din, di sini ada hal yang menarik. Allah menggandengkan persaksian Allah, kemudian siapa? Malaikat, kemudian ahli ilmu. Kita tahu puncak ahli ilmu di atas muka bumi ini dalam wujud manusia siapa? Para nabi. Ya tidak? Tapi ternyata dalam persaksian tersebut Allah tidak menyebutkan nabi. Allah menyebutkan apa? Orang berilmu. Sehingga derajat orang berilmu seakan-akan setara dengan para nabi. Ini menunjukkan bahwasanya keagungan orang berilmu itu sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kan Allah cukup mengatakan syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wal anbiya, supaya kan itu di puncak keilmuan. Tapi ternyata Allah ganti dengan apa? Para ulama. Ini kata para ulama menjelaskan bahwasanya derajat orang-orang yang berilmu, para ulama itu tinggi bagikan mereka para nabi. Makanya Nabi pernah mengatakan innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu mereka pewaris para nabi. Dan kita tahu ahli waris dengan pewaris itu kan hubungan yang sangat dekat. Ya tidak? Demikian juga para nabi dengan ahli ilmu itu mereka punya hubungan yang sangat erat. Maka diangkatlah derajat orang-orang yang memiliki ilmu agama. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun?" Allah mengatakan, katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ini istifhamun inkari. Itu pertanyaan yang menunjukkan pengingkaran. Artinya ini pertanyaan enggak perlu dijawab. Sebab sudah tahu bahwasanya tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau tidak sama maka kita jangan samakan. Kita jangan samakan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kalau Allah membedakan maka kita pun harus membedakan. Lihat dalam kehidupan dunia Allah bedakan, Allah angkat beberapa derajat. Dalam alam barzakh terlalu banyak keutamaan tentang para ilmu. Kemudian di dalam kehidupan akhirat Allah juga membedakan orang biasa dengan para ahli ilmu. Jangankan manusia, ikhwan, hewan yang tidak berakal pun Allah bedain. Hewan yang berilmu dengan hewan yang tidak berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza uhilla lahum." Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa yang dihalalkan bagi mereka. Qul uhilla lakumut thayyibat. Katakan bahwasanya Allah itu menghalalkan segala yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarih, ditangkap oleh hewan-hewan peliharaan kalian yang kalian ajari. Maka dimaksudkan dari ayat ini bahwasanya kalau ada hewan-hewan yang berburu yang mereka tidak diajari, hukumnya apa? Haram. Tapi kalau hewan-hewan yang diajari
dilatih untuk memang berburu, kemudian dia berburu, maka hasil dari buruan tersebut jadi halal. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari buruan hewan-hewan kalian yang kalian ajari. Wadhkuru smallahi alaihi, dan ucapkanlah bismillah, nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat, orang yang hewan saja Allah bedain. Yang berilmu dengan yang hewan yang tidak berilmu. Kalau hewan yang berilmu buruannya halal, hewan buruan yang tidak diajari itu hukumnya haram. Dari sini kita paham betapa tingginya kemuliaan ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ayat juga yang menunjukkan tentang betapa mulianya ilmu kaum mukminin itu untuk pergi berjihad. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kalau bisa sebagian manusia itu tidak semua pergi perang, tapi sebagian mereka untuk pergi belajar agama. Waliyunziru qaumahum idza raja'u. Kemudian setelah mereka mendapatkan ilmu, mereka pulang ke kaumnya, kemudian mereka memberikan peringatan kepada umat mereka. La'allahum yahdharun, agar mereka mendapatkan peringatan. Di sini jadi Allah mengatakan sebaiknya tidak semua orang pergi berjihad. Hendaknya ada sebagian kaum manusia, sebagian kaum mukminin yang mereka beralih untuk menuntut ilmu agama. Dari ayat ini, para ulama menyebutkan bahwa lihat, ini kesetaraan antara penuntut ilmu agama dengan orang yang berjihad. Jadi dari ayat ini para ulama memberikan faedah bahwasanya jihad, menuntut ilmu agama itu adalah jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menjadikan orang berjihad dengan orang yang menuntut ilmu? Di antara dalilnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan wahai orang-orang mukmin, janganlah kalian taat, wahai Muhammad, jangan kalian taat kepada orang kafir, wajahidhum, dan berjihadlah kepada mereka jihadan kabira, dengan jihad yang besar. Ikhwan, ayat ini turun kapan? Di fase Makkah. Artinya di fase Makkah itu belum ada namanya syariat jihad. Jihad itu nanti datang tatkala Nabi SAW hijrah ke Madinah di tahun kedua. Makanya terjadi namanya perang apa? Perang apa, ikhwan? Harus menuju Asyirah berarti. Perang Badar. Setelah itu tahun berikutnya perang Uhud. Terus kemudian tahun kelima perang apa? Sulhul Hudaybiyah. Artinya saya ingin jelaskan di sini Allah mengatakan wajahidhum bihi jihadan kabira. Wahai Muhammad, berjihadlah dengan mereka dengan jihad yang besar. Allah mengatakan jihad, sedangkan ayat ini turun di fase Makkah, yang di fase Makkah tersebut belum ada namanya jihad. Maksudnya apa? Wajahid itu maksudnya apa? Ajari mereka ilmu. Jadi jihad di sini maksudnya apa? Tentang ilmu. Makanya sangat pantas Allah mengatakan bahwasanya orang yang pergi berjihad itu Allah menyanyikan antara orang pergi jihad dan orang menuntut ilmu. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah berbicara tentang bagaimana seorang yang menjadi kota Madinah, Masjid Nabawi, Nabi mengatakan man jaa masjid hada, barang siapa yang datang ke masjidku ini, maksudnya masjid apa? Masjid Nabawi, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu. Dia datang ke kota Madinah, ke Masjid Nabawi tidak lain kecuali untuk belajar atau mengajarkan ilmu. Jadi kita seorang penuntut atau seorang pengajar. Fahuwa bimanzilatil mujahid fi sabilillah. Maka orang ini dia seperti sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa man jaa li ghairi dzalik fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Itu selain dan orang yang tujuannya ke Masjid Nabawi tidak seperti ini, maka dia seperti orang-orang yang ingin melihat harta-harta orang lain. Ini pelajaran ya kawan. Sekarang kebanyakan kita pergi umroh, pergi ke Masjid Nabawi bikin konten. Niatkan kita belajar di sana, duduk di majelis ilmu supaya kita mendapatkan apa? Pahala jihad. Kadang cuma foto-foto doang, melihat keindahan masjid. Ya enggak salah, enggak haram juga. Cuman sayang. Ada waktu maghrib, ada waktu asar, itu banyak majelis-majelis. Tidak paham bahasa Arab, udah duduk di situ kan ada orang ngajar-ngajar Iqra biasanya. Ajar Al-Quran biasanya dia panggil sini, coba baca Al-Fatihah. Belajar untuk ilmu. Kenapa? Ini bimanzilatil mujahid, seperti orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil-dalil yang menguatkan bahwasanya penuntut ilmu adalah orang yang sedang berjihad. Oleh karena sebagian ulama mereka beristinbat, mereka mengatakan bahwasanya para penuntut ilmu berhak untuk mendapatkan zakat.
Kenapa dibagi di salah satu seorang yang berhak mendapatkan zakat yaitu fi sabilillah, yaitu orang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan orang menuntut ilmu itu juga berjihad sehingga mereka juga bisa mendapatkan zakat, mendapatkan harta zakat, apalagi benar-benar seorang penuntut ilmu yang miskin. Udah masuk dua kategori itu. Udah miskin dan juga orang yang sedang berjihad. Apalagi kata para ulama, apalagi dia dalam keadaan membantah orang-orang sesat misalnya. Dia membantah orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi. Berarti dia sedang berjihad itu dengan apa? Dengan ilmunya. Maka dari sini para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang seperti ini mereka berhak untuk mendapatkan zakat. Kenapa? Mereka setara dengan orang-orang berjihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak berlebihan kalau kita mengatakan orang menuntut ilmu dan orang berjihad itu sama. Kita tahu menuntut ilmu itu berat. Kalau cuma menuntut ilmu duduk seperti ini mudah, tapi kadang-kadang juga berat. Tadinya segar, tahu-tahu pas alhamdulillah tahu-tahu ada yang gatal, ada yang panas, gerak-gerak, kemasukan setan, kemasukan jin. Intinya menuntut ilmu itu berat. Tidak semua orang bisa. Harus menghafal ini, menghafal itu, apalagi ditambah harus diamalkan. Ikhwan, banyak keutamaan ilmu agama nanti kita sebutkan dari awal sampai akhir. Ilmu yang dipuji itu kata para ulama, ilmu yang diamalkan, bukan hanya sekedar apa? Wawasan. Kalau cuma hanya sekedar wawasan tidak diamalkan itu tercela. Sebagaimana tadi orang siapa? Yahudi. Yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang yang memiliki ilmu dan ilmunya tersebut diamalkan oleh seorang pemilik ilmu. Tentang keutamaan ilmu. Sekarang kita beralih ke dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia pemahaman terhadap agamanya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala tatkala beliau menjelaskan tentang hadis ini, beliau mengatakan khairan di sini litafkhim. Litafkhim itu maksudnya apa? Untuk membesarkan, sehingga yang akan diberikan oleh Allah itu kepada orang yang menuntut ilmu, yang diinginkan kebaikan maksudnya kebaikan yang sangat besar. Maka ikhwani fiddin jamaah semua taala, ini dalil. Tatkala seorang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia ingin menuntut ilmu agama, duduk dalam majelis, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini adalah dalil bahwasanya orang-orang yang menuntut ilmu agama ini berarti sedang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang bisa paham agama? Tidak lain kecuali dia harus menuntut ilmu. Orang menuntut ilmu agama tidur aja. Dia nunggu ilmu laduni. Enggak ada namanya ilmu laduni. Tidur jadi ulama. Ada tidak? Ada kayaknya. Tidur makan jadi ulama. Imam Syafi'i aja disebutkan bahwasanya Imam Nawawi, saya lupa, Imam Nawawi kalau tidak salah, tidak pernah menyengajakan tidur. Kalau kita kan sengaja untuk tidur, kadang susah tidur. Kalau Imam Nawawi tidak pernah menyengajakan untuk tidur. Kenapa? Tidurnya lagi baca buku tiba-tiba tidur gitu maksudnya. Tidak sengaja untuk berbaring untuk tidur. Kenapa? Semangat menuntut ilmu agama. Jadi ilmu itu berat, perjuangan. Maka orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama, ini tanda kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang berikan kepada orang tersebut. Ikhwan fillah, Pekanbaru luar biasa. Masjid setiap berapa kilo ada masjid sunnah. Sampai heran saya. Ini kajian jangan-jangan setiap kajian orangnya itu aja. Kalau kita di Jakarta kan banyak, setiap tempat beda-beda. Kalau sini setiap berapa kilo ada masjid, luar biasa. Ini nikmat. Kajian tinggal milih mau milih ustaz siapa. Kajian mana? Oh saya mau ngaji sama ustaz ini, tinggal datang. Maka antum ini nggak ada uzur kalau antum nggak nuntut ilmu. Kalau mungkin di Jakarta atau di tempat-tempat daerah lain yang mungkin pelosok dia masih bisa uzur. Saya mau kajian tapi nggak ada kajian. Di sini nggak ada uzur. Antum nggak nuntut ilmu agama nanti di akhir ditanya kenapa kau tidak ngaji? Kajian banyak kok. Kenapa tidak? Datang. Maka saya ingin katakan, ikhwani fiddin, berbahagia, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala antum hidup di kota seperti ini. Di mana ilmu bertebar di mana-mana. Kita lihat guru-guru kita di sini sangat banyak. Makanya saya datang ke sini sebenarnya malu. Ngapain saya duduk di sini ceramah di sini? Banyak guru-guru kita di sini yang lebih pandai.
Cuman ya sudah terlanjur, mau tidak mau duduk di sini, sudah diberikan tiket. Jadi harus menyampaikan apa yang harus disampaikan. Ikhwan fiddin, tatkala Nabi mengatakan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dihendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah akan pahamkan agama. Ini dalil bahwasanya kita sebagai manusia jangan hanya pandai urusan dunia. Kalau kita cuma pandai urusan dunia, itu berarti tanda keburukan yang Allah berikan kepada kita. Artinya kan ilmu agama itu ada hal-hal yang harus kita pahami. Tidak semua antum juga jadi ustaz lah, nggak bisa. Nanti yang ngurus kajian siapa? Yang pegang kamera siapa? Enggak semua kita jadi ustaz. Minimal kita punya ilmu, katakan setingkat SD lah, setingkat SMP lah. Artinya kita punya bekal untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kewajiban-kewajiban kita tahu. Salat. Ikhwan fiddin, selanjutnya sebuah hadis. Ikhwan fiddin, selanjutnya sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, Nasa'i, banyak para ulama yang meriwayatkan hadis ini. Itu Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi SAW, barang siapa menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, salakallahu bihi tariqan ilal sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridaan li talibil ilmi. Kata Nabi SAW, sungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya ridaan li talibil ilmi, sebagai bentuk penghormatan kepada penuntut ilmu. Wa innal alim, dan sungguhnya seorang yang alim, ahli ilmu agama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil bahr. Orang penuntut ilmu, ahli ilmu, seorang yang alim, maka semua makhluk di atas muka bumi, di langit dan di bumi, bahkan di hitan maksudnya apa? Ikan-ikan di dasar lautan, mereka akan memintakan ampun kepada seorang alim. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Kata Nabi SAW, dan keutamaan seorang alim daripada seorang ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, innama warathul ilma. Sungguhnya para nabi itu hanya mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang mengambil warisan tersebut, sungguh dia sedang mengambil warisan atau bagian yang sangat. Sudah adzan ya? Kita dengarkan adzan dulu ya.
أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fid din, kita lanjutkan sebentar. Tadi kita bacakan hadis yang cukup panjang berkaitan dengan beberapa hal keutamaan menuntut ilmu agama. Saya akan pecah satu persatu poin-poin dari hadis yang tadi kita bacakan. Hal pertama yang perlu kita perhatian di sana Nabi mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menempuh suatu perjalanan untuk menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke dalam surga. Hadis ini dibahas oleh para ulama. Lihat, di sini Nabi tidak mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi shalah misalnya. Seorang yang dia sedang berjalan menuju pergi salat. Salat ibadah tidak? Ibadah. Atau mungkin dia sedang berjalan untuk mau bersedekah. Sedekah ibadat juga kan ibadah. Atau mungkin dia mau pergi ngapain untuk beribadah yang lain. Ternyata tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Tapi di sini Nabi menyebutkan apa? Menuntut ilmu agama. Maka jadi pertanyaan, kenapa menuntut ilmu agama? Kenapa tidak ibadah-ibadah yang lain? Kita tahu ibadah yang lain itu kan ibadah yang sangat agung, salat, rukun Islam yang lain. Tapi dalam hadis ini Nabi menyebutkan menuntut ilmu agama. Dibahas oleh para ulama, di antara sebabnya karena menuntut ilmu agama ini adalah manfaatnya sangat besar bagi orang yang menuntut ilmu agama. Karena dengan seorang dia menuntut agama, dia paham dengan ilmu agama, maka dia paham tentang mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga pintu-pintu kebaikan bagi dia terbuka lebar di hadapan dia. Dan sangat jauh orang menuntut ilmu agama dan orang tidak menuntut agama. Saya contohkan misalnya, seorang yang paham ilmu agama bisa jadi amalannya sedikit tapi pahalanya besar. Sebaliknya orang yang tidak pernah belajar bisa jadi amalannya terlihat banyak tapi ternyata pahalanya lebih sedikit daripada orang yang menuntut ilmu agama. Contoh misalnya penuntut ilmu agama, dia tahu setiap hal yang mubah kalau diniatkan untuk ibadah bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya bapak-bapak mau tidur nanti malam. Tidur ibadah bukan? Bukan, mubah. Hal yang mubah. Tatkala kita pasang niat, ya Allah saya mau bangun besok subuh.
Atau sebelum subuh saya mau bangun, saya mau sholat witir. Makanya saya mau tidur sekarang ya Allah. Niat seperti itu. Maka tidurnya ini ikhwan fiddin bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya pakai sendal. Kata Nabi SAW, kalau kamu pakai sendal, dahulukan dengan tangan kaki kanan. Orang yang tidak punya ilmu agama, dia juga pakai kaki kanan. Dapat pahala tidak? Tidak, mubah. Tapi kalau orang yang dengan hadis tersebut, oh Nabi pernah bersabda, kalau kau pakai sandal dahulukan dengan kanan. Akhirnya dia pakai tangan kaki kanan duluan, kemudian dia hadirkan hadis tersebut. Berpahala tidak? Berpahala. Hal-hal yang remeh-temeh yang mungkin kita tidak anggap sebagai ibadah, dapat pahala. Ada orang ketemu, senyum. Dia tapi tidak hadirkan bahwa senyum kepada saudara kita kan sedekah. Dia senyum-senyum doang, tapi tidak ada hadir istihdar niat ini ibadah. Pahala tidak? Tidak, hal yang mubah. Tapi kalau kita senyum, kita hadirkan, maksudnya Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kalau kau sedekah kepada saudaramu dengan kau ketemu saudaramu dengan kau dalam keadaan senyum, maka ini sedekah. Maka kita senyum buka gigi dikit aja. Untuk orang ini akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan perkataan Luqman. Luqman mengatakan, wahai anakku, amalan soleh sekecil apapun, yang mungkin amalan kecil tersebut mungkin terbang ke atas langit, atau mungkin tertimbun di bawah tanah, atau mungkin masuk dalam batu, ya'ti biha Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan datangkan kebaikan tersebut, atau Allah akan datangkan keburukan tersebut. Makanya jangan remehkan amalan kecil apapun. Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Kata Nabi sallallahu, jauhkanlah diri kalian meskipun hanya bersedekah dengan setengah biji kurma. Maka beda orang menuntut ilmu dengan orang tidak menuntut ilmu. Maka dari sini kita paham, pantaslah Nabi mengatakan barang siapa yang menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan dia untuk jalan menuju surga. Kenapa? Amalannya banyak. Dia tahu sisi ini, oh harusnya begini. Sisi ini, oh harusnya begini. Sisi ini, oh harusnya begini. Yang mungkin hal ini tidak diketahui oleh orang. Contoh misalnya, dia pernah dengar hadis, sunnah Nabi SAW itu salat qobliyah subuh membaca surat apa? Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ada orang enggak punya ilmu, dia baca Al-Baqarah sama Al-Imran. Pahalanya lebih besar mana? Lebih besar mana ya ikhwan? Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Wa khairul huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalannya sedikit, tapi itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang bisa melakukan ini kecuali dia punya apa? Punya ilmu. Kemudian poin selanjutnya, Nabi mengatakan, wa innal malaikata tatadau ajnihataha ridwan li talibil ilm. Lihat, Nabi mengatakan bahwasanya sungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya karena ridha dengan penuntut ilmu. Artinya di sini para malaikat pun menghormati para penuntut ilmu, menunjukkan betapa tingginya derajat orang yang menuntut ilmu. Selanjutnya Nabi mengatakan, wa innal alim, sesungguhnya para ulama, la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitanu fil ma' atau fil bahr fi riwayah. Nabi mengatakan bahwasanya sesungguhnya para ulama. Jadi ini bukan penuntut ilmu tapi agak tinggi sedikit. Kalau mau dapat yang seperti ini, jadi orang yang paham tentang agama. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Kata Allah Subhanahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang alim, maka seluruh penghuni langit dan penghuni bumi, makhluk-makhluk, mereka akan beristighfar, meminta mohonkan ampun kepada seorang alim. Dari hadis ini sebagian ulama mengatakan, kalau kau merasa kau punya dosa banyak, kau merasa kau dulu mungkin bergelimangan dengan banyak dosa, maka di antara cara agar dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala,
tidak, dia cuma paham tentang ibadah-ibadah yang dilakukan, tapi dia tidak punya ilmu tentang ilmu agama. Allahumma shayyiban nafi'an. Maka dari sini kita paham, ikhwan fillah jamaah sallallahu alaihi wasallam, seorang alim ini sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tadi makhluk-makhluk semua memintakan ampun kepada seorang alim. Kenapa? Seorang alim itu akan membuat dunia itu tenang, tentram. Ya tidak? Tatkala dia dimintai fatwa, dia akan jawab dengan benar, dengan keilmuan yang dia pernah pelajari. Sebagian orang tidak punya ilmu, ditanya jawab. Menurut kelemahan ilmu saya, sudah tahu lemah ilmu, mau jawab. Nekat. Kalau tidak tahu, ya sudah tidak tahu, selamat. Ada orang begitu. Menurut sependek keilmuan saya, kayaknya ilmu agama kok kayaknya. Enggak boleh seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Rusak. Fatwa salah, akhirnya bikin keributan. Maka sungguh pantas kalau semua penduduk langit ini berdoa memintakan ampun kepada seorang penuntut ilmu. Kenapa dia akan membuat dunia ini tentram. Kemudian tadi Nabi mengatakan kemuliaan seorang alim itu lebih unggul daripada kemuliaan seorang ahli ibadah. Dan ini kita rasakan. Kita bagaimana sih kalau kita kehilangan seorang ulama? Dengan seorang ahli ibadah itu beda. Baru-baru kemarin kita kehilangan seorang ulama kita di negeri kita, Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Bagaimana saya lihat, subhanallah, ana lihat pemakamannya orang ribuan. Orang merasa sedih, kenapa ahli ilmu meninggal? Tapi betapa banyak ahli ibadah pergi. Kemudian Nabi mengatakan innal ulama warathatul anbiya, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, innama warathul ilma faman akhadha faqad akhadha bi haddin wafir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Kenapa? Para nabi tidak mewariskan harta, dinar atau dirham, tapi mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu dari Nabi SAW, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Ini isyarat kata para ulama bahwasanya seorang kalau ingin jadi pewaris Nabi, maka dia cukup mengambil ilmu agama. Ikhwan fillah, inilah beberapa hal yang menjelaskan tentang apa keutamaan ilmu agama. Terakhir saya ingin sampaikan kepada ikhwan fillah semua keutamaan ini tidak akan bermanfaat kalau niat kita menuntut ilmu enggak benar. Tidak bermanfaat kalau niat menuntut ilmu kita tidak benar. Akhirnya Imam Ahmad pernah mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang bisa menandinginya sama sekali, tidak ada. Mau ibadah apapun enggak ada. Tapi beliau kasih syarat. Idza sahhatin niyyah. Kalau niatnya benar. Artinya apa? Jangan kita menuntut ilmu pengen terkenal, pengen pencitraan, pengen apa lagi? Pengen berdebat ulama. Niat-niat yang seperti ini, niat-niat yang rusak. Makanya dalam hadis disebutkan bahwasanya di antara orang-orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Orang kafir. Tidak. Ustadz, donatur, orang yang berjihad. Donatur kenapa? Dia sebarkan hartanya, dibilang daripada Allah Subhanahu wa taala, saya sumbang ke sini, karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kau lakukan itu supaya kau dikatakan sebagai apa? Orang yang dermawan. Kemudian berikutnya, seorang yang belajar Al-Quran, belajar ilmu agama, ditanya, kau lakukan itu untuk apa? Kata dia, ini semua saya lakukan untuk Kau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan sebagai seorang alim, supaya kau dikatakan ustaz, kau kiai, kau syekh. Mengerikan. Niatnya enggak benar, akhirnya dilemparkan dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, orang yang berjihad medan perang. Kata dia, qataltu fika hatta tushhid. Saya perang di sini nih dalam medan perang karena Engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta. Kau dusta. Walakinnaka qatalta liqala laka jari. Kau berperang supaya kau dikatakan sebagai jagoan, sebagai pahlawan, faqad qil. Dan itu kau dapatkan semua. Jadi saya ingin jelaskan ikhwan fillah, jangan sampai amalan soleh kita menuntut ilmu agama ini sia-sia. Kita setiap hari mungkin tiap malam ikut kajian ini, kajian itu. Coba perbaiki niat untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara niat untuk ikhlas? Kata Imam Ahmad, berusaha niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita.
dan juga mengangkat kebodohan dari orang lain. Kalau kita sudah niatnya seperti ini, insya Allah niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan. Jamaah yang semoga Allah taala jazakumullah khairan, mau dengar apa yang saya bicarakan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan juga kepada ikhwan sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya saya mohon maaf. Ini murni dari kebodohan saya, dari kejahilan saya. Saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya siap rujuk dari kesalahan tersebut. Saya tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.